dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tahu seperti apa peradaban Romawi, Persia, Sumeria, dan Hindu sebelum datangnya Islam? Apakah kamu tahu tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seorang tukang sihir perempuan? Apakah kamu tahu kenapa wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai syahid? Semua ini akan dibahas dalam video hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan disukai. Maka kami mohon kepada Anda untuk menyimak video ini sampai akhir. Saudara-saudaraku, ini adalah kisah tentang tanah Arab, tanah yang pada waktu itu tidak memiliki peradaban dan kebudayaan yang jelas. Perjalanan dakwah para nabi seakan sudah mencapai titik lelah. Tugas pertama setiap nabi adalah bahwa Allah mengutus mereka ke dunia untuk menegakkan tauhid yang murni. Semua nabi yang pernah datang ke dunia, mengajak kaumnya untuk kembali kepada Sang Pencipta. Bahwa sesembahan yang sebenarnya hanyalah Allah semata. Hanya kepadanya ibadah dilakukan, dan dengan sepenuh iman menerima semua sifatnya. Kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia, khususnya di tanah Arab, adalah sebuah revolusi besar. Revolusi yang beliau bawa belum pernah disaksikan oleh mata atau didengar oleh telinga manusia sebelumnya. Kisah ini dimulai pada masa ketika di tanah Arab penuh dengan kezaliman, kekerasan, dan kebiadaban. Kegelapan kekufuran, kezaliman, dan kebodohan telah menyelimuti umat manusia dari segala arah. Kondisi Arab saat itu bahkan lebih parah dibandingkan dengan wilayah lain di dunia. Karena kebodohan dan nafsu yang dibiarkan liar, akhlak mereka telah jatuh ke titik yang sangat rendah. Minuman keras, tarian dan hiburan perempuan, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, memiliki istri sebanyak-banyaknya, bahkan setelah sang ayah wafat, anak-anak lelaki membagi istri-istri ayahnya. Semua ini adalah hal yang biasa. Perempuan dijual dan diperjualbelikan seperti barang dagangan. Sebagian kabilah menjadikan pencurian, perampokan, dan pembunuhan sebagai pekerjaan. Janda harus menjalani masa iddah selama 1 tahun. Ia dianggap sebagai makhluk yang sial dan najis. Selama 1 tahun, ia tidak diberi air untuk mandi, tidak diberi pakaian bersih. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, ketika suaminya meninggal, perempuan dikurung dalam satu ruangan kecil. Ia memakai pakaian kotor dan tidak boleh menyentuh wewangian, hingga 1 tahun penuh berlalu. Orang-orang biasa mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup. Namun meskipun mereka tenggelam dalam begitu banyak keburukan, penduduk Arab juga memiliki beberapa sifat terpuji, yang bahkan jarang terlihat pada zaman modern yang mengaku beradab dan maju ini. Misalnya, masyarakat Arab Hijaz saat itu tidak tunduk pada kekuasaan asing dan tidak memiliki ambisi untuk menaklukkan wilayah lain. Sejak awal hingga masa itu, tidak ada bangsa asing yang berhasil menguasai mereka. Sikap keramahan mereka tidak hanya untuk kerabat, tetapi juga untuk orang asing. Namun, semua kebaikan ini tertutup oleh kejahatan, kebejatan moral, dan kezaliman mereka. Karena terlalu banyak keburukan, maka sedikit kebaikan pun seakan tersembunyi. Lebih dari itu, bagi mereka tidak ada perbedaan antara kebaikan dan keburukan. Mereka melakukan segala hal hanya berdasarkan kebiasaan. Keadaan ini juga terlihat dalam kehidupan agama mereka. Demi memuaskan dorongan spiritual dan perasaan keagamaan, mereka membuat patung dan menyembahnya. Namun meskipun mereka menyembah berhala, mereka tidak taat kepada sembahannya. Mereka melakukan apapun sesuka hati. Fanatisme kesukuan dan diskriminasi rasial mencapai puncaknya. Mereka menyebut orang non-Arab sebagai bisu. Pendek kata, umat manusia telah menjadi korban kezaliman dan kesombongan para penguasa. Harga diri manusia diinjak-injak. Bukan hanya di Arab, tapi seluruh dunia berada dalam kegelapan dan penindasan. Setiap pemahaman tentang hak asasi manusia telah hilang dalam debu kesombongan para penguasa. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Romawi dan Persia adalah kekuatan dunia saat itu. 2. Superpower ini bukan memperbaiki moral dan kemanusiaan, tapi justru sibuk menindas kaum lemah dan negara-negara kecil. Negara-negara dunia telah dikuasai dan dijajah secara pemikiran. Pada abad keempat Masehi, agama Nasrani sudah menyimpang dari ajaran asli Nabi Isa, alaihi salam, dan orang Romawi kembali menyembah berhala. Keburukan-keburukan justru diterima dengan terbuka oleh dunia Kristen. Agama mereka hanya tinggal keyakinan kosong dan ritual-ritual tak bermakna. Di wilayah timur Kekaisaran Romawi, kerusakan sosial telah sampai pada tingkat yang sangat parah. Rakyat tertindas sudah kehilangan kesabaran, dan pemberontakan besar pun mulai pecah. Saudara-saudaraku,
Islam adalah agama yang sempurna dan merupakan cara hidup yang lengkap. Sistem yang ditawarkan Islam bisa diterapkan di setiap aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Seorang Muslim yang sejati adalah yang tunduk sepenuhnya pada ajaran agama dan tidak mengikuti hawa nafsu kecuali dengan cara yang ditentukan oleh agama. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian menjadi mukmin sejati sampai keinginannya mengikuti ajaran yang aku bawa." Dalam kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat petunjuk bagi siapapun, dalam bidang apapun. Beliau adalah pendakwah dan pendidik, hakim dan ahli ibadah, politisi dan pemimpin, tentara dan penuntun umat, ayah sekaligus suami. Maka jika Anda seorang pendakwah, dari sirah Nabi Anda akan menemukan banyak prinsip dakwah yang jelas. Jika Anda memimpin keluarga, suku, atau bahkan negara, maka dari sirah Nabi Anda akan mendapatkan sistem yang kuat dan prinsip yang kokoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sudah ikut serta dalam perjanjian perdamaian saat beliau berusia 15 tahun. Beliau menetapkan hukum yang sama untuk yang kaya dan yang miskin, bangsawan maupun budak. Dalam melayani umat, beliau selalu berada di garis depan. Beliau juga memperkenalkan sistem ekonomi Islam yang sempurna, yang dengannya kaum muslimin menguasai dunia perdagangan, padahal sebelumnya dikuasai oleh orang Yahudi. Singkatnya, berkat usaha beliau, Jazirah Arab yang sebelumnya seperti medan perang berubah menjadi tempat kedamaian. Masyarakat yang saling bermusuhan berubah menjadi masyarakat yang hidup dalam persatuan dan rasa syukur. Bagaimana perubahan besar ini bisa terjadi? Jawabannya hanya bisa didapatkan dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara mendalam. Ini adalah sebuah peristiwa dari usia 20 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun bangsa Arab saat itu dipenuhi berbagai keburukan, masih tampak secercah akhlak mulia di antara mereka. Terkadang urat semangat membela kebenaran mereka bangkit saat melihat kezaliman, dan mereka pun berani tampil untuk membela hak orang yang dizalimi. Seorang laki-laki dari kabilah Bani Zubaid datang ke Makkah membawa barang dagangan, bersama anak perempuannya. Barang dagangannya dibeli oleh seorang pemuka Quraisy yang terkenal kaya dan berpengaruh, yaitu Ash bin Wa'il. Namun, secara paksa ia juga mengambil anak perempuan laki-laki tersebut dan menahannya. Laki-laki asing itu kemudian pergi ke Ka'bah, memegang kain penutup Ka'bah sambil menangis dan mengadu dengan suara lantang. "Wahai para pembesar Makkah, Ash bin Wa'il telah merampas anak perempuanku dengan paksa dariku. Aku adalah seorang musafir yang tertindas. Aku memohon kepada kalian agar menolongku dan mengembalikan anak perempuanku." Beberapa pemuda Quraisy yang mendengar teriakan dan tangisan itu merasa tergerak hatinya. Allah menanamkan dalam hati mereka bahwa harga diri dan keberanian menuntut agar mereka menolong orang yang dizalimi ini. Jika kita pelajari peristiwa ini dalam sejarah, maka terasa jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan aduan orang yang tertindas di rumahnya dan menggerakkan hati sekelompok orang untuk bertindak membela kebaikan. Jumlah mereka sekitar belasan orang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling depan di antara mereka. Mereka kemudian mendatangi Ash bin Wa'il bersama laki-laki Zubaid itu. Mereka memanggil Ash bin Wa'il keluar dari rumahnya dan dengan suara bulat berkata, "Mengapa engkau berlaku zalim terhadap orang yang tertindas ini?" Ash bin Wa'il menjawab, "Aku tidak menzaliminya. Perempuan itu adalah budak. Ketika aku membeli barang dagangannya, aku juga membeli perempuan itu darinya." Mendengar jawaban ini, rombongan itu meminta penjelasan dari laki-laki Zubaid. Ia berkata, "Demi kehormatan dan kesucian Ka'bah, aku tidak pernah menjual anak perempuanku. Ia bukan budak. Ia adalah anakku." Laki-laki ini menggunakan kekuatannya untuk menculiknya dan menahannya di rumahnya. Mendengar itu, para anggota rombongan pun berbicara dengan tegas kepada Ash bin Wa'il. Akhirnya, dia mengakui perbuatannya dan terpaksa mengembalikan anak perempuan itu. Namun, ketika hendak mengembalikannya, Ash bin Wa'il berkata dengan niat buruk, "Aku akan mengembalikannya besok pagi. Biarkan aku habiskan satu malam bersamanya." Mendengar itu, seluruh anggota rombongan yang memiliki harga diri langsung mengecam niat jahat tersebut dan berkata, "Itu tidak akan pernah terjadi." Akhirnya, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjalankan niat buruknya. Anak perempuan itu berhasil dikembalikan kepada ayahnya. Mereka pun kembali ke daerah asalnya dengan selamat. Kemudian,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kenabian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berusia 40 tahun. Setelah diangkat menjadi nabi, beliau tinggal selama 13 tahun di Makkah. Masa ini dikenal sebagai masa kehidupan Makkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 3 tahun pertama, beliau mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat. Setelah itu, selama 10 tahun berikutnya beliau berdakwah secara terbuka. Karena dakwah ini, kaum musyrikin Makkah menjadi musuh bebuyutan beliau. Sebelum mengaku sebagai nabi, beliau dikenal sebagai orang yang cerdas, bijaksana, jujur, dan terpercaya oleh penduduk Makkah. Namun, ketika beliau menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan Allah, mereka mulai menuduh beliau sebagai tukang sihir, pendusta, dukun, agar orang-orang tidak mendekati beliau dan tidak mendengarkan dakwahnya. Di pasar Zulmajas pula, Abu Jahal pernah melemparkan tanah ke tubuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang syekh dari Bani Malik bin Kinanah berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru, 'Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung.' Lalu Abu Jahal melempar tanah ke arah beliau sambil berkata, 'Berhati-hatilah kalian. Orang ini hendak menipu kalian dalam urusan agama. Dia ingin agar kalian meninggalkan Lat dan Uzza.' Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedikit pun menanggapi ejekannya. Suatu kali, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di dekat Ka'bah. Abu Jahal dan para pengikutnya duduk tak jauh dari beliau. Salah seorang dari mereka berkata, 'Siapa di antara kalian yang mau mengambil isi perut unta dari kabilah tertentu dan ketika Muhammad sujud, letakkan di punggungnya?' Uqbah bin Abu Mu'ayth, seorang yang sangat celaka dan keras kepala, bangkit dan mengambil isi perut unta itu. Ia menunggu Rasulullah sujud. Ketika beliau meletakkan wajah beliau ke tanah dalam sujud, laki-laki itu pun meletakkan isi perut unta tersebut tepat di punggung beliau. Karena beratnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa bangkit dari sujud. Sementara itu, Abu Jahal dan teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu melihat kejadian itu, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena beliau tidak berdaya dan takut kepada para pelaku kezaliman itu. Lalu datanglah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, putri beliau, dan membersihkan kotoran dari punggung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Urwah bin Zubair rahimahullah pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ta'ala anhu, "Ceritakan kepadaku penderitaan paling berat yang pernah dialami Rasulullah dari kaum musyrikin." Beliau menjawab, "Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di Hijr Ismail. Tiba-tiba Uqbah bin Abu Mu'ayth datang dan melilitkan kain ke leher beliau, lalu mencekiknya dengan kuat. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu datang, memegang pundak Uqbah dan menjauhkannya dari Rasulullah, lalu berkata, 'Apakah kalian ingin membunuh orang ini hanya karena ia berkata, Tuhanku adalah Allah?' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau mengalami berbagai penderitaan karena akidah mereka. Mereka diboikot, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menjadi sasaran serangan langsung. Namun, dalam menghadapi semua tantangan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mundur dari tekad beliau untuk menyebarkan pesan perdamaian dan keadilan sosial. Beliau menghadapi banyak kesedihan, termasuk wafatnya istri beliau dan para sahabat terdekat. Namun beliau tetap bersama para pengikutnya membangun sebuah masyarakat baru yang berdiri di atas prinsip kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan. Ada seorang Yahudi bernama Lubaid bin Asyam yang pernah menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa anak-anak perempuan Lubaid mengikat benang dari rambut dan melilitkannya dengan sisir, lalu membuangnya ke dalam sebuah sumur. Karena sihir ini, kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit terganggu. Terkadang beliau merasa telah melakukan sesuatu, padahal sebenarnya belum beliau lakukan. Suatu hari, beliau bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan hakikat dari gangguan yang beliau alami melalui mimpi. Beliau bersabda bahwa 2 malaikat datang dan berkata, beliau telah disihir. Ketika ditanya siapa yang melakukannya, dijawab, Lubaid bin Asyam, seorang Yahudi. Ditanya dengan apa sihir itu dilakukan, dijawab, dengan sisir dan rambut. Ditanya lagi di mana benda itu berada, dijawab, di dalam sebuah sumur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke sumur tersebut.
Air sumur itu telah berubah warna kekuningan. Dari sumur tersebut, sisir dan rambut yang digunakan untuk sihir pun berhasil ditemukan. Ada pula seorang wanita Yahudi bernama Lubait Alra yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia meminta seorang tukang sihir untuk membuatkan jimat dan menyembunyikannya di rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akibat jimat tersebut, kesehatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terganggu. Para sahabat sangat khawatir dan terus berdoa untuk kesembuhan beliau, namun kondisi beliau tidak kunjung membaik. Suatu malam, sahabat Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu bermimpi. Dalam mimpi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah disihir. Setelah menyampaikan mimpinya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu untuk mencari jimat tersebut. Akhirnya, jimat itu ditemukan di dalam sumur dan setelah dibuang, kesehatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mulai membaik. Ketika wanita penyihir itu mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah sembuh, ia datang meminta maaf. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memaafkannya, namun tetap memberinya hukuman berat. Ia diusir dari Madinah dan dikirim ke wilayah kaum Yahudi. Setelah penaklukan Khaibar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beberapa waktu tinggal di sana untuk mengatur pembagian rampasan perang dan pengelolaan kebun-kebun pertanian. Pada masa itu, seorang wanita bernama Zainab binti Al-Harits, kerabat dari Salam bin Mushkam, merencanakan untuk mencelakai beliau dengan cara meracuni daging kambing. Ia terlebih dahulu mencari tahu bagian kambing mana yang paling disukai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mengatakan bahwa beliau menyukai paha kambing. Maka wanita itu menyembelih kambing, lalu meracuni dagingnya, terutama bagian pahanya. Ia membawa daging kambing itu ke tenda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah sholat maghrib. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat wanita itu, beliau bertanya, "Apa keperluanmu?" Wanita itu menjawab, "Wahai Abul Qasim, aku membawakan hadiah berupa daging kambing panggang untukmu." Ia tahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima hadiah, bukan sedekah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengambil dan menyantapnya. Beliau sendiri mengambil bagian paha dan mulai memakannya. Sahabat Bashar bin Barra juga ikut mengambil sepotong daging. Namun, baru saja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mulai mengunyah, beliau langsung menyadari adanya racun dan segera memuntahkannya, meskipun sedikit dari racun itu telah menyentuh lidah beliau. Bashar bin Barra yang karena hormatnya kepada Rasulullah tidak langsung memuntahkan daging tersebut, akhirnya menelannya dan wafat karena racun itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Zainab binti Al-Harits, "Apakah engkau meracuni makanan ini?" Wanita itu mengakui perbuatannya. Ketika ditanya mengapa ia melakukannya, dia menjawab, "Ayahku, pamanku, dan suamiku telah terbunuh. Aku ingin tahu, jika engkau benar-benar seorang nabi, maka racun ini tidak akan membahayakanmu. Tapi jika engkau hanyalah seorang raja, maka kami akan terbebas darimu." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menghukumnya dan membiarkannya pergi. Para sahabat mengusulkan agar ia dihukum, tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memilih untuk memaafkannya. Begitulah sifat para nabi, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah yang paling penyabar dan pemaaf. Para sahabat yang sempat mengunyah namun memuntahkan daging itu segera disuruh oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan darah kotor, sehingga mereka tidak terkena dampak racun. Namun Bashar bin Barra wafat karena pengaruh racun yang sempat ia telan. Setelah kejadian ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup selama 3 tahun, namun beliau tetap merasakan efek dari racun tersebut. Pada masa sakit beliau menjelang wafat, pengaruh racun itu terasa semakin kuat. Suatu hari beliau bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan pengaruh dari makanan yang aku makan di Khaibar." Karena itu, para ulama mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat sebagai seorang syahid.